Gereja dalam bahasa Yunani, Ekklesia yang berarti jemaat yang dipanggil keluar, dimulai pada hari Pentakosta. 50 hari setelah kebangkitan Yesus, sekitar tahun 30-33 Masehi, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 2. Lihatlah gedung-gedung ini, megah, bersinar, penuh kemewahan. Tapi tahukah kamu, saudaraku, gereja pertama justru lahir di kegelapan di ruang sempit yang berbau tanah lembab, di mana nafas ketakutan bercampur harap. Bayangkan ini, 50 hari setelah Yesus naik ke surga. Mereka duduk di ruang itu nelayan, pemungut cukai, perempuan-perempuan biasa, lalu angin menderu, api menyala, dan tiba-tiba, seorang nelayan Galilea yang pernah menyangkal Yesus, kini berdiri di depan ribuan orang, berseru, "Dengarlah, Rohku ke atas semua manusia." Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Perkembangan gereja berlanjut. Abad ke-1 Masehi, para rasul memiliki misi penyebaran Injil ke seluruh dunia. Petrus, Yohanes, dan Yakobus memimpin gereja di Yerusalem. Lalu, seseorang yang dulu bernama Saulus, pemburu orang-orang percaya, melakukan perjalanan ke Damsyik, namun cahaya surgawi menjatuhkannya. Suara bergema, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kini, sebagai Paulus, menjadi misionaris utama ke bangsa non-Yahudi. Kisah Para Rasul 9. Gereja pun berkembang ke Antiokhia, Efesus, Korintus, dan Roma. Sampai suatu malam, Nero menyulut Roma, api menjilat rumah-rumah, dan sang kaisar menuduh Kristenlah biangnya. Tapi di tengah jerit, terdengar bisikan, "Bapa, ampunilah mereka." Perjalanan perkembangan gereja berlanjut pada tahun 313 Masehi. Kaisar Konstantin mengakhiri penganiayaan dan mengakui Kristen sebagai agama resmi. Seiring berjalannya waktu, tahun 1054 Masehi, gereja terpecah menjadi Katolik Roma Barat dan Ortodoks Timur karena perbedaan teologi dan politik. Bahkan terlihat pada masa modern sekarang, banyak aliran gereja yang bermunculan dengan bentuk fisik gereja yang megah. Akan tetapi, sesungguhnya gereja adalah sekumpulan orang-orang yang percaya akan Mesias. Meskipun mereka tidak mempunyai katedral ataupun gedung megah, tapi mereka punya roti dan anggur. Mereka berbagi tubuh dan darah Kristus. Hari ini, di ruang tamu kita, di gereja-gereja bawah tanah, di kamp pengungsi, ritual yang sama masih hidup. Inilah benih yang ditabur dalam darah dan tumbuh dalam air mata. Karena sejatinya, gereja bukanlah gedung mewah, seperti yang tertulis di Alkitab. Matius 18:20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.